Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fatoni, mewakili tim research yang diketuai oleh Dr. Nuriyati Samatan, akan menjelaskan mengenai paper yang sudah kami kerjakan, yaitu mengenai peran dan kepercayaan terhadap Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam menghandle pandemi COVID-19. Kami menggunakan analisis network dan teks analisis pada Twitter @WHO. Latar belakang kami melakukan penelitian ini adalah karena berdasarkan data tanggal 9 April 2020 dari WHO, sudah 20 juta orang terinfeksi virus COVID-19 dan 157.000 orang meninggal karena virus ini. Di sini kami mempertanyakan peran WHO, di mana seharusnya WHO itu mempunyai peran mengenai mereka harus bisa memberikan standarisasi dan guideline selama pandemi ini. Mereka harus bisa memonitor risiko kesehatan publik dan mengedukasi kesehatan secara universal dan mengkoordinasikan respon internasional mengenai kesehatan di dunia. Itu latar belakang kami tertarik untuk meneliti tentang hal ini. Tujuannya adalah untuk menganalisis peran dan kepercayaan terhadap WHO ketika mereka menghandle COVID-19, terutama peran penggunaan sosial media Twitter mereka. Literatur review yang kami gunakan yang pertama adalah Twitter, di mana Twitter merupakan sosial media yang banyak digunakan oleh banyak orang dan juga sebagai kanal isu di mana apa yang terjadi di dunia nyata. Pada tahun 2009, Twitter melakukan update di mana ketika para pengguna dapat membuat status, maka secara tidak langsung menurut Van Dijk mereka membuat komunitas sendiri, jaringan komunitas sendiri. Di Twitter, WHO juga membuat akun Twitter khusus untuk menginformasikan mengenai peran-peran mereka dalam bidang kesehatan. Nah, di sini aktivitas Twitter WHO membuat jaringan sosial dengan followers mereka, di mana jaringan sosial ini terjadi karena adanya mention, retweet, ataupun yang lainnya. Social network atau jejaring sosial terdiri dari set yang terbatas dan hubungan, atau simpul atau ikatan yang mendefinisikan perilaku mereka. Atau social network ini berfokus pada relasi yang terjadi antar aktor yang ada di dalam jaringan tersebut. Social network tidak melihat atribut terhadap aktor-aktor tersebut secara garis besar itu. Nah, dalam social network ada yang namanya link. Link itu adalah garis relasi. Relasi itu bisa dalam bentuk social relationship, sebuah informasi, interaksi, ataupun question. Jadi itu yang bisa digambarkan oleh link yang ada dalam jaringan sosial. Selanjutnya kami menggunakan teori sosial kapital. Mengapa kami menggunakan teori ini? Karena teori sosial kapital itu berfokus pada jaringan. Jadi modal sosial atau sosial kapital memfokuskan relasi atau hubungan sosial sebagai modal lain yang ada pada individu. Modal sosial adalah kemampuan dari aktor untuk menjamin manfaat dengan bertumbuh pada keanggotaan dalam jaringan sosial atau struktur-struktur sosial lain. Kenapa kita menggunakan teori ini? Karena kita beranggapan di zaman sekarang penyelesaian masalah itu tidak bisa diselesaikan sendiri. Mereka harus berkoordinasi, bekerja sama agar saling menguntungkan untuk menyelesaikan masalah, apalagi di masalah pandemi. WHO ini tidak bisa bekerja sama sendiri, mereka harus bisa bekerja bersama orang-orang atau organisasi yang ada di dunia. Untuk metodologinya, kami menggunakan mixed method, yaitu campuran antara quanti dan quali, di mana untuk quantinya kami menggunakan
SNA dengan bantuan website Netlytic dan software Gephi untuk menganalisis statistik jaringan serta teks analisis untuk kualitatifnya untuk melihat informasi apa saja yang masuk atau yang keluar dari akun WHO ini. Kami membandingkan 3 data. Kami mengambil 3 data sampel yaitu tanggal 20 Februari, tanggal 27 Maret, dan 9 Maret 2020. Hasilnya, seperti yang bisa Anda lihat, di sini ada perbandingan 3 jaringan pada waktu yang berbeda. Pada 27 Februari, Maret tanggal 20, dan April tanggal 9. Jika kita lihat dari notes-nya, ada peningkatan aktor-aktor yang terhubung dengan akun WHO. Di Februari itu pandemi masih belum banyak di beberapa negara, makanya hanya sedikit aktor-aktor, namun semakin hari, semakin berpindah bulan, aktornya itu semakin banyak. Di April tanggal 9 kami mendapatkan ada 3.795 aktor. Kami juga melihat perbandingan level sistem jaringan akun WHO ini. Bisa dilihat dari diameternya masih terlihat sama, 3, jadi orang bisa menjangkau, atau dalam analoginya jika ingin berkomunikasi dengan WHO, jarak terjauhnya itu 3 langkah atau 3 orang. Untuk density-nya itu mendekati 0, jadi kerapatan jaringannya di sini sangat tidak rapat, jadi jaringannya sangat luas, itu sangat lebar. Jadi ketika jaringannya tidak rapat, maka komunikasi yang terjadi tidak terlalu intens. Lalu untuk modularity-nya mendekati ke angka 1, yang berarti bahwa orang-orang yang berkomunikasi atau berinteraksi dengan akun WHO ini memiliki latar belakang yang berbeda. Mungkin dari latar belakang pendidikan atau latar belakang keinginan mencari informasi yang berbeda. Tidak datang dari satu kelompok. Selanjutnya kita berpindah ke level aktor. Peneliti berfokus pada akun WHO-nya saja. Jadi kita pengen lihat seberapa kuat akun WHO ini dalam menyebarkan informasi di media sosial Twitter. Pada tabel degree centrality kita bisa lihat aktor-aktor yang penting atau mempunyai tingkat popularitas tinggi dalam jaringan sosial akun WHO ini. Akun WHO menjadi aktor yang paling penting, yaitu sesuai dengan peran mereka, di mana mereka yang bertanggung jawab dalam mengatasi dan mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Selain akun WHO, ada akun Dr. Tedros yang merupakan General Manager dari WHO, dan akun CDC Gov. CDC Gov ini merupakan akun Center of Disease Control and Prevention. Jadi 3 akun ini yang menjadi aktor penting dalam jaringan akun WHO. Untuk eigenvector centrality, kita bisa lihat dari perbandingan 3 tabel tersebut, kembali akun WHO menjadi aktor yang paling populer dalam jaringan ini. Sama seperti degree, selain WHO ada Dr. Tedros dan CDC Government. Nah, dari analisis jaringan sosial ini kita bisa ketahui bahwa akun WHO ini benar-benar penting dalam jaringannya, di mana dalam masa pandemi ini seluruh pengguna Twitter mencari informasi mengenai pandemi ini ke akun WHO, sehingga akun WHO ini sangat penting di era pandemi saat ini. Selanjutnya kita beralih ke informasi yang ada di jaringan sosial akun Twitter WHO. Pada tanggal 27 Februari 2020, kami sudah mengkelompokkan ada beberapa informasi yang sering ditanyakan ke akun WHO atau informasi yang dikeluarkan WHO melalui akun Twitter mereka. Yang pertama, para pengguna Twitter mempertanyakan kepada WHO
informasi mengenai SOP atau cara menanggulangi COVID-19 ini. Yang kedua, informasi mengenai penyebaran COVID-19 di beberapa negara Timur Tengah dan menyebar ke beberapa negara yang di sekitarnya. Yang ketiga, informasi mengenai corona sebagai pandemi. Di sini pengguna Twitter mempertanyakan, corona itu seharusnya sudah menjadi pandemi. Yang keempat, menuduh Cina sebagai teroris karena mereka menyembunyikan data korban atau orang yang terinfeksi virus corona. Yang kelima, menyerang WHO dengan tuduhan bahwa WHO dan General Director WHO itu Dr. Tedros tidak bekerja dengan baik untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Selanjutnya yang keenam adalah tuduhan terhadap WHO bahwa WHO ini bekerja sama dengan Cina atau memproteksi Cina. Nah, tuduhan ini banyak sekali, yang paling banyak dituduhkan oleh pengguna Twitter. Informasi pada tanggal 20 Maret dan 9 April hampir sama tuduhan-tuduhan yang di atas karena tidak ada jawaban dari WHO, maka tuduhan itu masih berlanjut di Maret 20 dan April 9, 2020. Namun ada beberapa tuduhan baru seperti WHO itu menuduh bahwa Taiwan overacting dalam memblok pendatang dari Cina. Selanjutnya, informasi mengenai penggunaan ibuprofen sebagai obat COVID. Nah, ini diinformasikan oleh WHO bahwa ibuprofen itu tidak tepat untuk digunakan untuk obat COVID karena merujuk pada Kementerian Kesehatan Prancis. Yang ketiga, masyarakat menanyakan mengenai keberadaan WHO dan obat untuk menyembuhkan COVID-19 ini. Yang keempat, masyarakat Twitter menuduhkan bahwa orang yang mendukung WHO sama saja dengan orang yang mendukung pembunuhan banyak orang. Yang kelima, tuduhan mengenai Dr. Tedros, yaitu Direktur Jenderal WHO dan WHO-nya sendiri sebagai telah membunuh banyak orang karena membiarkan COVID ini menyebar begitu cepat. Yang kelima, ada tuduhan bahwa COVID ini merupakan sebuah politik dari Cina. Kesimpulannya adalah sampai saat ini kita belum ada kepastian kapan COVID akan berakhir. Nah, WHO ini punya peran penting dalam mengendalikan pandemi saat ini, di mana ketika kalau WHO perannya masih kurang, apalagi di media sosial, maka akan banyak informasi-informasi yang tidak benar mengenai COVID ini bertebaran di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi tweet mengenai pandemi ini sangat kurang di akun WHO tersebut, padahal dampak pandemi sudah menyebar ke seluruh dunia. Dari segi level aktor dan jaringan, akun Twitter WHO ini sebenarnya punya kekuatan yang sangat besar untuk menyebarkan informasi mengenai COVID, sehingga WHO harus bisa memaksimalkan penggunaan media sosial untuk komunikasi kepada masyarakat, di mana saat ini masyarakat kurang informasi mengenai pandemi. Dan selanjutnya, agar WHO menjawab seluruh tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada mereka dari masyarakat, sehingga dengan menjawab tuduhan tersebut masyarakat memiliki kepercayaan tinggi terhadap WHO dalam menyelesaikan COVID-19 ini atau COVID-19 ini. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.